wah masnya selamat mas katanya. Gue kaget. Dia bilang untungnya biasanya nih yang ditemuin namanya makhluk dia tuh nggak balik. Serius? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel misteri kita. Ya, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di konten Diskotis, diskusi konten-konten mistis. Dan kali ini kita telah kedatangan bintang tamu ya. Setelah kemarin kita telah bersama talentnya nih. Dan kita sekarang sedang bersama produsernya dari Q Mystery ya. Apa kabar Bang? Nah, Bang Pemi ya? Bang Temi apa Pemi Bang? Temi. Ini gue baca dipanggilnya Sepgi sih. Sepgi. Nama lu banyak banget nih Bang. Temi, Sepgi tadi katanya juga bilang kecap kata gitu. Banyak juga nih lumayan ya. Nah, Bang Temi ini ya kita bisa bilang ya salah satu produser dari Q Mystery Bang ya. Apa Q apa nih? QQ atau Q Mystery ya. Nah, dari Q Mystery yang telah kemarin talentnya Bang Runan ya. Yaitu udah bercerita bersama misteri kita juga. Nah, katanya Bang Temi ini memiliki salah satu cerita horor, guys. Yaitu yang terjadi pada saat Bang Temi ini naik ke salah satu gunung di Jawa. Wow, Jawa Tengah sih. Jawa Tengah ya masuknya ya. Nah, ceritanya apa nih Bang? Katanya serem banget nih Bang ceritanya nih Bang. Boleh nggak lu berbagi nih sama kawan misteri? Sebenarnya sih gue tuh naik gunung, gue beberapa kali ya naik Gunung Salak. Oh, gunungnya gunung mana nih? Gunung Salak di Jawa Tengah, di Gunung Slamet. Gunung Slamet. Itu beberapa kali naik Gunung Slamet. Itu sih emang nggak ada planning, lah gue. Gue nggak ada planning. Temen gue nelpon, Bang lu di mana? Gue di base camp, gue bilang. Iya. Gue di base camp. Yaudah Bang, gue ke base camp. Yaudah, gue ke base camp, gue tunggu. Bang, gue pinjam tenda. Oke, ada nih tenda, gue bilang gitu kan. Dia belum ngajakin gue naik gunung tuh. Oh, belum. Baru minjem-minjem dong. Ya. Gue pinjam tenda, Bang. Ya udah, ayo. Gue kasih tuh. Bang, lu besok kemana? Nggak ada acara. Nggak ada, gue. Temenin gue, Bang. Kemana? Selamat. Kapan? Besok. Yang bener lu, gue bilang. Dadakan banget. Iya, dadakan. Lu kalau tenda mau bawa deh, gue bilang. Iya. Bang, ongkos mah aman dah, kata dia. Ya udah. Yaudah, ayo berangkat deh, gue bilang. Gue juga nggak ada acara. Gue nggak ada acara. Udah gue berangkat. Aman lah situlah. Pas, oke, kayak anak gunung lah, biasa kan. Gue sampai di Bambangan. Waktu itu selamat di gunung, di apa? Base camp Bambangan. Bambangan tuh apa tuh? Base camp apa? Base camp ya. Di base camp. Ya biasalah anak gunung, prepare lah, bagi-bagi tugas ya kan. Bagi-bagi tugas. Baca doa. Ya niat gue sih emang situ sih buat bersihin sampah gunung. Oh, ada niatan buat bersihin sampah. Oh, berarti lu masuknya komunitas apa gimana nih Bang? Gue sih di komunitas. Komunitasnya. Oh, kalau betul komunitas apa emang namanya Bang? Gue di TSB Community. TSB Community. TSB Community. Ada fanspage-nya atau ada apanya Bang? Biar nanti gue bantu share. Ada gitu, TSB kan? Community dia. Oh, TSB Community ya guys. Nanti gue lampirin di kolom deskripsi. Oke Bang, lanjut Bang. Niat gue sih emang gue mau bersihin sampah itulah. Oke, karena sampah sekarang di gunung tuh kritis sampah. Setuju. Kayak gue naik, gue waktu itu berlima gue naik, itu nggak ada niatan tuh, dadakan pokoknya semua dadakan. Oh gitu. Ya udah gue naik, pos dari base camp ke pos 1 aman lah. Bercanda-bercanda lah kan awal-awal ya kan. Iya, baru naik ya. Awal-awal tuh. Udah gue di pos 1, gue lama lah tuh ngopi karena gue belum makan dari pagi. Gue bikin makan dulu di pos 1. Kejadiannya ada itu siang menjelang sore lah. Gue baru jalan lagi. Habis gue masak, gue packing, gue jalan lagi. Gue di situ gue sweeper biasanya. Gue setiap naik gunung gue pasti di belakang. Oh, dari gunung maksudnya lu mantau lah ya, iya, mantau dari belakang ya. Iya. Karena gue juga lemah, lemah ya. Oke, gue di belakang. Nah, ya jaraknya lumayan jauh sih ya, enggak 5-10 meter lah dari depan gue, teman-teman gue di belakang. Nah, dari situ dari pos 1 ke pos 2 gue ada yang aneh lah. Ada yang aneh. Kalau jalan sendiri kan beda nih, belakang ada kayak ada yang ngikutin ya kan. Gue liat ke belakang itu kagak ada. Gue liat belakang lagi kagak ada. Gue jalan lagi ya bodo amat gue bilang. Yang penting liat gue baik. Tapi perasaan lu kayak ada yang ngikut. Iya, kayak ada yang ngikut. Gue liat belakang tapi kagak ada nih. Iya. Nah tuh,
Lama-lama mendung juga kan. Oh, mendung. Gue jalan lagi. Kok lama-lama tambah deket nih. Berasa nih kan. Gue nengok belakang lagi itu kagak ada. Gue nengok belakang lagi kagak ada. Gue capek. Gue ya kayak setengah Inilah kayak ruku gitu ya. Ruku gitu. Nggak sengaja gue ke belakang. Ada sosok di belakang hitam. Serius? Itu tingginya 2 meter lebih lah. Wah, anjir tinggi banget. Tapi dia begini, kayak hijau itu hitam semua. Hitam. Sampai gue bengong kan. Terus siapa ya gue balik lagi. Gue liat gini kagak ada. Ah udah bodo amat dah. Gue sama net gue mau bersihin tempat lu. Tolong lu jangan ganggu gue. Iya. Gue bilang, gue jalan lagi. Tapi lama-lama risih juga nih gue bilang. Jalan lagi, ngikut lagi. Gue liat lagi kagak ada. Begini, lucu gue jadinya bang. Kayak jalan ruku lagi gitu. Jalan ada lagi asal gue nengok sini kagak ada. Gue nengok ini ada kan. Ya udah bodo gue jalan lagi. Sampai di pos 2 sama. Kayak ngintip dari pohon kayak gitu. Oh gitu, jadinya tersembunyi ya. Kan, ya. Jadi nggak benar-benar nunjukin ya gitu ya. Udah bodo amat deh. Terus gue, nah di pos 3 itu kebetulan gue lagi istirahat bikin kopi lah kan. Sekalian gue petain nih. Ini ada sampah mapping gitu ya. Mapping di sini ada sampah. Kan itu gue turun tinggal bawa sampah ini kan. Gue lagi moto itu nggak kerekam. Ya. Ada tuh rekamannya bang. Handphone hilang. Oh, ini sudah kalau boleh tahu tuh rekamannya, sudah rekaman sampah doang apa? Nah, itu yang gue rekam itu ya di gue foto itu sampah. Nah, di belakang sampah itu ada sosoknya itu. Ada sosok. Yang tadi ngikutin lu mungkin ya? Yang ngikutin gue tuh ada dia pokoknya. Wow. Tapi gue nggak cerita sama teman-teman gue kan. Nah, gue biarin aja, gue diem. Udah, habis itu ya gue niat gue pokoknya kayak gitulah. Gue pengen tolong bantu niatan gue. Gue pengen bersihin sampah sini. Walaupun sampah gunung sih nggak bisa dibersihin. Benar, gunung kan luas banget. Iya. Gila ya bersihin sampah gunung. Sampai masuk semak-semak nyari sampah gitu kan. Iya. Berarti niat gue itulah kan. Ya udah gue jalan. Itu udah mau maghrib bang. Gue bilang sama teman-teman gue, jangan sampai kena maghrib di pos 4 deh. Gue bilang. Kalau bisa naikkan dikit deh kalau mau istirahat. Soalnya pasti di maghrib di pos 4 nih. Gue bilang. Oh gitu. Saat itu berarti lu masih belum nyampe pos 4 ya? Belum. Itu keadaan mau maghrib. Mau maghrib. Alhamdulillah di pos 4 gue lewatin. Gue camp di pos 5 karena ada yang nggak kuat temen gue. Ada yang keseleo juga kan. Nah di situ gue naik itu pas malam Jumat bang. Malam Jumat. Nah, karena gue suka sepi karena gunung. Suka sepi. Iya. Maksudnya apa nih bang? Nggak, emang gue nggak biasa kalau naik gunung tuh sampai itu gue. Oh nggak biasa, jadi suka keheningan gitu ya, biar enjoy juga gitu kan. Iya, makanya gue nyari di malam Jumat lah. Oh gitu. Di Salak pun gue naik gunung Salak jauh banget tuh gue malam Jumat. Pokoknya setiap gunung malam Jumat gitu ya? Ya nggak malam, tapi lebih sering di malam Jumat. Iya. Karena sepinya itu gue nyari sepi. Iya. Bukan nyari hantunya gue masih. Gue juga takut sebenarnya. Iya benar-benar. Gitu. Habis itu gue camp di pos 5. Oke, gue masak. Temen gue capek tidur kan tuh yang bertiga kan. Gue ada 2 tenda, jadi gue ada pada depan gini bang. Ini tenda gue, ini tenda temen gue. Gue berdua di sini, dia bertiga di sini. Tapi yang 2 tidur nih, ini 1 tidur juga. Gue tinggal masak berdua. Oh gitu. Gue lagi masak, di pos 5. Masak, itu 8:30 gue dengar suara dangdut. Di pos 4 itu? Di pos 5. Oh pos 5. Di pos 5 udah tinggi banget udah bang tinggi. Ya gue positif aja. Mungkin lagi yang ada hajatan kan di bawah kan. Ketiup angin kan ke atas. Ya udah. Nggak lama gue masak, musang tuh bang lewat. Musang gede banget, ada segini lah musang. Oh samping gue kan. Gede banget ya. Ngeliatin gue lagi masak tuh berdua tuh sama temen gue tuh. Bilang, ini ngapain sih musang kan? Gue usir kan, gila. Itu jam 9-an, gue lagi masak lagi, gue dengar suara ajan. Suara ajan? Jam berapa? Jam 9-an itu. 9 malam apa? 9 malam. 9 malam dengan suara ajan? Suara ajan. Tuh ajan mak. Gue kata gue doang kan. Gue ngeliat-ngeliatin nih sama temen gue. Lu kenal nggak? Itu lu udah apa? Suara dengar nggak? Iya bang. Coba gue lihat dulu deh. Kan ada tenda. Jadi gue di pos 5 itu gue bertiga. Gue 2 tenda, ada 1 orang tuh di atas gue tuh. Tuh nggak tahu berapa orang tuh. Karena gue waktu kena situ udah agak malam dikit, 6:30 lah gue sampai situ. Udah, gue dengerin, gue keluar, gue dengerin. Kok sepi? Karena pada tidur mungkin kan. Gue kata suara handphone kali ini. Oh bukan. Ya udah, gue masak lagi. Masak. Selesai, udah mau selesai lah, belum selesai tuh.
gue dengar suara bel, kayak gamelan. Ting. Serius? Di atas Ting. itu? Di atas, di pos 5. Anjir. Gue datang lagi sama temen gue. Dengar bang? Iya dengar. Udah diemin aja, gue bilang. Belum rame, gue bilang gitu kan. Itu di pos 5 tuh. Udah. Itu lu ngedenger semua tuh satu tim lu tuh? Awalnya gue berdua. Oh berdua doang? Awalnya gue berdua. Pas suara gamelannya makin gede, gue bilang, udah tutup. Matiin kompornya, gue bilang kan apinya matiin. Nah ini yang dua sini bangun juga nih bang. Oh bangun. Dia dengar juga dia nih. Masuklah ke tenda gue semuanya. Ini kapasitas tenda gue bertiga jadi berlima jadinya tuh. Desek-desekan dong. Gue juga bingungnya kenapa yang di tenda sini masuk ke sini semua nih tenda gue kan gue bilang. Wah lu nggak bener nih udah lu langsung pakai headset gue tidur kan udah. Pas tidur gue tuh jam 2-an lah. Jam 2-an gue pengen kencing. Iya. Jam 2 malam. Jam 2 malam. Gue liat jam 2 nih. Gue bangunin temen gue tadi. Bangun. Ngapain? Lu mau kencing gak? Ah, lu mau banget adanya. Udah yuk kencing yuk. Ah, gua takut bang. Kagak mau kan. Tenda gua ada terasnya gitu tuh bang. Terasnya gua gali tanah dah tuh. Kencing di situ udah. Kencing di tenda? Kencing tenda gua. Saking gua takutnya tuh. Gitu suara gamelan tuh kan. Udah deh, habis itu dah. Oke lah, udah pagi lah kan gua samit. Samit nyantai turun tuh udah siang gua. Udah siang dari puncak gua udah siang. Makan, hujan lagi. Sampai gua jam 5 sore tuh baru mulai packing mau turun ke pos base camp kan. Gue bilang, aduh jangan sampai ketemu pos 4 deh. Gue bilang. Mitosnya apa tuh pos 4? Di situ katanya sih mitosnya gerbang gaib bang. Gerbang gaib. Nah, makanya jangan sampai deh ngecamp di situ. Oh gitu. Katanya, gue katanya base camp. Base camp. Ya udah, gue bilang jangan sampai kita ngecamp ketemu di maghrib nih di pos 6 ya, di pos 4 nih gue bilang. 4. Ya udah, ayo. Gue baca doa. Nah, gue turun itu gue nggak sadar bang, itu dari pos 5 sampai ke pos 2 itu minimal itu 2,5 jam. 2,5 jam minimal ya. Secara normal lah gitu ya. Normal ya, kalau sama temen-temen gue lah itu 2,5 jam gue nyampe situ lah pos 2. Nah itu gue nggak sampai 2,5 jam. Gue tuh nggak merasa ngelewatin pos 4, ngerasain pos 3 atau gue di pos 2. Wah. Serius. Biasanya Biasanya tapi kalau lu lewat atau itu ada kayak kelihatan tapi kan kelihatan jelas. Posnya gitu kan. Itu jelas. Itu ada di sebelah kiri gua. Itu pasti pos itu di sebelah kiri gua. Itu pos 3 pun juga begitu, pasti sebelah kiri gua ada halaman luas lah. Kalau sekarang kalau naik Selamat itu warung semua. Dulu gua nggak ada warung. Oh, tahun berapa tuh, Bang? 2013-14 lah itu. 2013-14. Itu belum ada warung, cuma shelter gitu aja. Shelter. Gua senterin kan. Kok pos 2 gue bilang kan. Oh lu tiba-tiba spontan aja lah. Iya. Pos 2 gitu ya? Pos 2 gue apa geleng-geleng lu ngomong berlima tuh. Kok pos 2 ya? Pos 4 lu liat gak? Kagak ya? Lah iya pos 3 kagak. Kenapa pos gue liat cepet banget ya kan? Udah lah, udah biarin aja. Soalnya kan maghrib juga kan kena di situ kan. Iya. Maghrib seharusnya gue udah ada di pos 4. Pos 4 lewat dikit lah. Iya. Seharusnya gue ada di situ kan. Kenapa gue udah sampai pos 2? Mungkin aturan lu perkiraan lu maghrib gitu ya? Maghrib tuh gue di pos 4 tapi lewat dikit lah. Nah tiba-tiba lu di pos 2 maghrib tuh. Karena gue nggak merasa tuh gue berlima tuh temen-temen gue nggak merasa gue ngelewatin pos 4 sama pos 3. Wow. Kan itu pos 3 gede halamannya. Gede. Itu bisa buat tirin tenda bapak tenda bisa. Oh, gitu. Itu gue nggak ngeliat. Gue masuk hutan aja. Atau gue di pos 2 ya udahlah. Baru benar ya pos 2 udah pos 2 udah gue masak deh. Bikin kopi bikin kopi lagi gue kan. Iya. Kopi, udah lah gue turun, itu aman tuh bang, tuh gue selama turun tuh nggak ada gangguan. Cuma anehnya kenapa gue ngelewatin pos 4 sama pos 3. Oh iya. Jangan-jangan lu masuk gerbang gaib lagi bang? Gue nggak tahu. Soalnya gue buru-buru tuh emang tuh. Buru-buru ya? Iya. Apalagi pos 2 iya. Gitu kan. Tapi kalau secara normal kan, pastilah gue ngeliat kayak halaman lah luas lah. Iya pasti kelihatan dong, posnya juga dong posnya. Gitu kan. Itu gue turun juga nggak ada pendaki. Nggak ada pendaki. Pendaki turun nggak ada. Pendaki naik tuh nggak ada. Oh nggak ada. Berarti lu benar-benar real bertim lu doang gitu ya? Berlima doang. Udah gue turun. Alhamdulillah gue sampai base camp. Barulah situ kan ngomong. Oh lu lapor gitu ya? Iya. Bang lu ngasain nggak kayak gini-gini? Ya gue tampung dah semua kan.
Oh, lu ketemu ini. Oh ya udah. Oh, teman lu juga berarti ada yang melihat sesuatu? Ada merasakan dia. Oh, merasakan. Kayak disenggol-senggol begitu. Oh, gitu. Terutama pas di pos 5 gua ngecamp. Pas ngecamp. Iya, dia ada yang ketindian. Oh, gitu. Ada yang ketindian, ya udah. Gua tunjukin foto gue. Nih, gua di pos 3. Wah, gitu kan. Yang lu foto sama dia. Ya. Wah, yang bener lu bang. Lah itu gua bilang. Ya sekarang handphonenya hilangan. Karena temen gue 5, teman-teman komunitas gue juga tahu kan, yang di sini pernah ngeliat foto itu. Nah, gue tanyalah sama orang situ lah. Bang, gue ngeliat orang ini nih, makhluk ini makhluk apa ya? Lu diliatin dari mana bang? Gue dari pos 1 mau ke pos 2, ke pos 3, abis itu udah enggak. Wah, masnya selamat mas katanya. Masnya selamat karena kebetulan di Gunung Selamat gitu. Iya betul kayak itu gitu tuh. Iya. Gua kaget. Dia bilang untungnya biasanya nih yang ditemuin nama nih makhluk dia tuh nggak balik. Serius? Dia balik paling jangka waktu bisa sebulan, 3 minggu sampai sebulan. Balik itu tapi ya, gua tuh merasakan kayak sehari lah jatuhnya. Gue tetap sama temen-temen gue, tapi gue pasti balik. Tapi nggak di desa Bambangan itu, bisa di desa lain gue tuh. Oh gitu. Nah, gue tanya sama warga itu. Oh, mitos yang beredar seperti itu ya. Karena bapak pendaki yang pernah hilang di Slamet ngomong sama orang itu ya begitu. Oh, benar ada yang pernah hilang gara-gara melihat makhluk tersebut. Itu tapi dia selamat dianya. Selamat, tapi ditemuinya di desa lain. Di desa lain? Di desa lain. Wah, di desa mana tuh katanya? Gue nggak tahu dah. Oh, tapi masih daerah sekitar situ ya? Sekitar situ, tapi di desa, katanya di desa. Itu nggak, tim SAR mau naik juga nggak bakal ketemu katanya. Oh gitu. Tapi dia merasakan tuh yang pernah ketemu sama itu makhluk yang hitam itu. Lu sama aja kayak lu sama temen-temen lu. Oh gitu. Lu sama temen-temen lu naik, tapi turun ya lu sendiri jatuhnya begitu. Oh gitu, jadi secara nggak langsung lu tuh disesatin atau dihilangkan gitu ya dari kalau misalnya melihat makhluk tersebut. Tapi alhamdulillahnya lu mungkin karena ada niatan baik gitu kan. Mungkin. Ya, gitu betul kan. Pas dari awal gua ketemu itu kan, tolong bantu gue bilang. Gua mau bersihin tempat lu nih. Tolong jangan ganggu gue deh, gue bilang. Sama temen-temen gue baik kok, net gue sini nggak macem-macem. Gue bilang gitu. Wah, luar biasa. Untung bang, lo bang, alhamdulillah. Tapi kan banyak mitos-mitos bang yang beredar ya, si pangsiur, si benar apa enggaknya kan nggak tahu ya bang gitu kan. Karena kan yang merasakan si pendaki itu sendiri gitu kan. Pasti setiap pendaki sih gue yakin sih ada cerita horor yang masing-masing gitu kan. Nah, lo berarti itu doang bang ya, maksudnya sampai situ doang ya? Iya, pesan gue sih, lo naik gunung ya lo sopan lah, karena lu kan bertamu di situ kan. Setuju. Lu jangan nyampah, sekecil apapun sampah, permen, rokok, usahakan lu masukin kantong lu deh. Nah, benar setuju. Karena itu sampah yang susah dipungut sih sebenarnya gue bilang. Kalaupun rokok, permen, usahakan lu naik gunung ya, lu jangan nyampah deh. Iya. Pernah gue bang dilihat di salah satu gunung ya bang ya, itu pernah gue kesana juga gitu waktu sama pramuka sih. Nah itu gue ngelihat kayak air kencing bang digantung-gantungin. Nah, itu bahaya tuh. Nah di pohon-pohon nih bang ada air kencing gantungin. Ini kayaknya emangnya sengaja gini, apa yang peraturannya gini gimana gitu kan? Terus gue kok sayang gitu, mendingan ya lu gali tanah kayak abang tadi tuh kan, gali tanah kita kubur lagi gitu kan, daripada lu gantung-gantungin. Bahaya juga masalahnya bang, kalau hujan badai kan tatonya ceplot. Air kencing gitu. Lagi gantung ya, kita nggak tahu. Iya benar kan. Oke, mungkin gitu aja bang ya. Sebenarnya masih banyak lah cerita mistis yang tadi gua udah sering-sering sama Bang Temi ya. Gitu. Mungkin nanti kalau emangnya video ini banyak yang nonton gitu kan, banyak yang suka juga dengan video ini, nanti insya Allah gua akan kembali bercerita dengan Bang Temi ya bang ya. Siap bang ya. Oke. Makanya jangan lupa di share ya, di subscribe juga gitu, dan juga jangan lupa juga di subscribe channel Q Mystery dan Q Podcast bang ya. Oke, karena ini Bang Temi dari krunya Q Official ya, produsernya juga. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, ambil hikmahnya gitu kan, ambil positifnya juga, dan sekali lagi juga terima kasih buat Bang Temi gitu kan, udah mau berbagi cerita dengan misteri kita bang ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton channel misteri kita. Tetap saksikan konten-konten misteri kita karena mereka ada di sekitar kita. Oke.